Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Armeta Purlandari dengan NIM 210521618648 dari kelas A2 Offering 12AA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai duktilitas dan energi disipasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Yang pertama di sini ada daftar isi. Daftar isi dari duktilitas ada definisi plus ilustrasi. Yang kedua ada pengaruh. Yang ketiga studi kasus. Yang keempat contoh perhitungan. Untuk energi disipasi sama seperti duktilitas ada definisi, ilustrasi, pengaruh, studi kasus, dan contoh perhitungan. Yang pertama duktilitas. Definisi dari duktilitas. Jika kekakuan dan kekuatan pada bangunan diperlukan agar bangunan tidak mudah runtuh, berbeda dengan duktilitas yang didesain agar sebuah bangunan mampu berdeformasi. Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada perbaikan struktur pada bangunan yang sudah tua atau penambahan struktur yang akhirnya menambah beban yang harus ditahan. Oleh karenanya, dibutuhkan perkuatan yang bagus dengan duktilitas yang tinggi. Duktilitas pada sebuah bangunan memang jarang diperhatikan oleh tukang ataupun kontraktor, karena faktor kekuatan bangunan yang satu ini akan teruji ketika sebuah bangunan menerima beban luar biasa, seperti beban gempa bumi yang kuat. Sebuah bangunan yang berkualitas harus memenuhi standar duktilitas yang tinggi, agar memberikan kesempatan bagi penghuni atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi keruntuhan struktur secara tiba-tiba. Duktilitas adalah kemampuan struktur untuk tidak mengalami keruntuhan secara tiba-tiba atau getas, tetapi masih mampu mengalami deformasi yang cukup pada saat beban maksimum tercapai sebelum struktur tersebut mengalami keruntuhan. Duktilitas dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara defleksi saat kondisi ultimate dan defleksi saat luluh pertama seperti dituliskan pada persamaan berikut, yaitu mu sama dengan delta U per delta Y. Nilai defleksi saat luluh pertama atau delta Y dapat diperoleh dengan aturan 3/4 seperti gambar di bawah ini. Berikut ini ada kurva penentuan nilai delta Y. Duktilitas pada balok beton bertulang merupakan perbandingan suatu parameter deformasi struktur pada saat runtuh terhadap parameter deformasi pada saat tulangan tarik terluar penampang mengalami luluh atau leleh pertama. Faktor duktilitas struktur gedung atau mu adalah rasio antara simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana pada saat mencapai kondisi diambang keruntuhan atau sigma M dengan simpangan struktur gedung pada saat terjadinya pelelehan pertama atau delta Y atau sigma Y. Pada kondisi elastis penuh, nilai mu sama dengan 1,0. Tingkat duktilitas struktur dipengaruhi oleh pola rata atau sendi plastis. Suatu struktur bangunan diharapkan mempunyai sendi-sendi plastis yang terjadi di ujung-ujung balok dan bukan pada kolom dan dinding yang memikulnya. Menurut Paulay dan Priestley tahun 1992, duktilitas terbagi dalam yang pertama duktilitas regangan atau strain ductility yang dirumuskan dengan mu epsilon sama dengan epsilon U per epsilon Y. Kemudian duktilitas kelengkungan atau kurvatur ductility yang dirumuskan dengan mu Pi sama dengan Pu per Pi. Kemudian duktilitas perpindahan atau displacement ductility adalah perbandingan antara perpindahan struktur maksimum pada arah lateral terhadap perpindahan struktur saat leleh yang dirumuskan sebagai mu delta sama dengan delta U per delta Y. Duktilitas suatu bangunan diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Yang dimana yang warna kuning ini merupakan sendi plastis,
Yang di tengah, garis di tengah merupakan balok, garis yang paling pinggir kolom, dan dinding geser, serta sendi plastis yang di bawah kolom. Kemudian berikutnya ada pengaruh. Berdasarkan konsep desain bangunan tahan gempa yang berlaku saat ini, struktur bangunan tahan gempa harus terbuat dari sistem struktur daktilitas. Daktilitas menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan suatu elemen struktur. Pada saat gempa terjadi, elemen-elemen struktur bangunan yang mempunyai daktilitas tinggi akan menyerap energi lebih banyak dibandingkan dengan elemen-elemen struktur dengan daktilitas kecil atau getas. Struktur bangunan yang mampu bertahan saat gempa terjadi akan mengalami pelelehan dan resapan energi gempa akibat simpangan pasca elastik yang berulang kali. Bangunan tersebut akan mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri, meskipun sudah berada dalam kondisi menuju keruntuhan. Saat gempa terjadi, daktilitas pada struktur menyebabkan terjadinya sendi plastis secara bertahap. Sendi plastis inilah yang bertugas menahan beban gempa. Hal tersebut dikarenakan energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis. Semakin banyak sendi plastis yang terjadi pada daktilitas struktur, semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur, sehingga semakin baik kemampuan sebuah struktur bangunan untuk mempertahankan kekokohannya saat gempa terjadi. Kemudian berikutnya ada studi kasus. Pengujian daktilitas diuji dengan dua benda uji. Yang pertama yaitu portal beton bertulang tanpa dinding dengan ukuran 2350 dikali 3300. Yang kedua, portal beton bertulang berdinding bata merah dengan plesteran yang berukuran sama, yaitu 2350 dikali 3300. Pengujian portal dilakukan dengan beban lateral siklik. Daktilitas portal didapat dari envelope grafik beban dan perpindahan lateral. Perhitungan daktilitas struktur dilakukan sesuai dengan subbab daktilitas. Grafik hubungan beban dan perpindahan diperlihatkan pada gambar 7 dan 8. Berikut ini untuk dinding beton bertulang tanpa dinding dan gambar 8 beton bertulang berdinding bata merah dengan plesteran. Kemudian yang terakhir ada contoh perhitungan. Data perhitungan didapatkan dari grafik sebelumnya atau grafik studi kasus. Nilai daktilitas yang terjadi pada portal berisi dinding bata merah sebesar 1,95 yang didapatkan dari rumusmu sama dengan delta U per delta Y, di mana delta U bernilai 233,67 dan delta Y bernilai 42,08. Sehingga didapatkan hasil 5,42 untuk portal tanpa dinding. Dan portal dinding bata merah 191,95 didapatkan dari 27,30/14. Dari hasil di atas, dapat diketahui bahwa daktilitas beton bertulang tanpa dinding lebih besar 2,78 kali dibanding beton bertulang dengan dinding bata merah. Kemudian yang kedua ada energi disipasi. Energi disipasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses leleh pada daerah sendi plastis. Energi total yang diberikan kepada struktur pada suatu pemberbalan disebut energi input. Sebagian energi input yang diberikan pada struktur diserap oleh struktur melalui mekanisme kerusakan berupa keretakan struktur dan kelelehan tulangan. Pada kurva histeritik yang ada di sebelah kanan ini, energi input didefinisikan sebagai luas daerah yang dibatasi kurva tertutup, histeresis, beban, dan perpindahan. Total energi disipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah atau histeresis loop, beban P, dan lendutan delta. Faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi adalah kuat tekan, dimensi penampang, dan riwayat pembebanan. Kapasitas disipasi energi merupakan parameter yang penting untuk struktur yang direncanakan dengan beban gempa dengan periode ulang yang lama.
Pada struktur yang mendapatkan beban lateral siklik, nilai disipasi energi untuk satu siklus dapat dihitung dari luas area histeresis loop seperti pada gambar sebelah kanan ini. Energi input atau EI dapat dirumuskan sebagai persamaan berikut ini. EI sama dengan EE ditambah ED, di mana EI sama dengan energi input total, EE energi elastis, dan ED energi disipasi. Atau dapat juga dirumuskan sebagai E total sama dengan sigma N EI, di mana I sama dengan 1. N merupakan jumlah siklus pembebanan. Berikut ini ilustrasi sistem disipasi energi. Pengaruh energi disipasi. Pada umumnya, struktur mempunyai kemampuan untuk menyerap atau melesapkan energi. Otomalisasi disipasi energi sangat penting agar sebagian input energi dapat dilepaskan dengan baik, hingga respons struktur dapat dikendalikan. Dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat ductile di daerah sendi plastis, hingga diharapkan terjadinya deformasi plastis sebelum keruntuhan. Jika struktur diberi beban siklik atau cyclic load, maka energi yang diserap atau didisipasi dalam satu siklus pembebanan dapat dikatakan dengan jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Semakin banyak energi yang dapat diserap atau didisipasi, maka struktur akan semakin baik dalam mempertahankan kekokohannya saat terjadi gempa. Berikut ini ada studi kasus dan contoh perhitungan. Perhitungan energi disipasi dilakukan sesuai dengan grafik hubungan energi dengan beban dorong atau push yang terjadi. Pada kasus ini, sesuai dengan grafik hubungan energi dengan beban dorong yang terjadi pada portal berisi dinding bata merah yang ditunjukkan grafik sebelah kiri dan portal tanpa dinding seperti diperlihatkan pada gambar sebelah kanan. Berdasarkan gambar 5 dan gambar 6, dapat diketahui bahwa nilai disipasi energi yang terjadi pada pembebanan semakin besar pada setiap siklus pembebanannya. Secara keseluruhan, nilai hubungan energi disipasi dengan beban dorong pada portal berdinding bata merah mengalami kenaikan setiap siklus pembebanan sama, yaitu 1,17 kali dari energi inputnya. Kemudian pada portal tanpa dinding, kenaikan setiap siklus pembebanannya antara energi disipasi dan energi input sama, yaitu sebesar 1,76 kali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.